diferensiasi gitu. Eh, dan perbedaan produk atau produk differentiation ini merupakan dasar bagi penjual untuk menentukan motif-motif pembelian selektif gitu. Pemasar yang menerapkan perbedaan produk berupaya untuk memfokuskan perbedaan-perbedaan produknya agar menarik pembeli gitu. Ya walaupun kadang-kadang hanya bungkusnya aja yang diubah atau apanya gitu, itu bagian daripada diferensiasi gitu. Sama kayak Indomie. Kalau kita rasa-rasakan, ya hampir semua sama Indomie. Tapi bentuknya, namanya, itu aja yang mereka ubah gitu. Itu adalah bagian dari diferensiasi sebenarnya. Jadi, barang-barang itu berbeda apabila konsumen percaya bahwa barang-barang tersebut memang berbeda. Perbedaan itu dapat diwujudkan berdasarkan fitur produk yang menonjol, layanan tambahan misalnya, atau karakter lainnya gitu. Misalnya tadi kemasan dan lain sebagainya gitu. Dalam kenyataan memang ada beberapa jenis produk yang secara fisik tidak dapat dibedakan. Misalnya, coba membayangkan gula. Gula. Di mana-mana gula pasti bentuknya sama. Atau juga merica, atau garam, atau semen. Hah, bisa nggak kita bedakan garam ini produk ini perusahaan A atau B? Atau merica gitu. Atau ada lagi yang apa itu yang mama eh, terasi misalnya. Dulu mungkin coba mbak-mbak atau mas-mas bayangkan. Dulu terasi itu banyak orang bilang ih bau dan sebagainya itu. Tapi mereka ada perusahaan terasi, saya lupa namanya itu apa. Mereka kemas dengan baik dengan warna kuning waktu itu kalau nggak salah bentuknya itu. Mereka mereka bisa kemas dan itu harumnya agak lebih harum sedikit, tidak polos plastik putih kayak dulu-dulu yang waktu saya dulu masih kecil itu ada itu terasi misalnya. Itu lebih elit lagi gitu. Bahkan tukang-tukang masak yang udah terkenal-terkenal menggunakan terasi seperti itu dia. Saya sama halnya juga dengan gula gitu. Gula sebenarnya sama semua. Gula alat alat untuk apa bahan untuk pemanis warnanya putih gitu-gitu aja gitu. Tapi bungkusnya yang diubah-ubah. Ada yang warna pink, ada yang hijau. Coba Mbak misalnya belanja coba misalnya ke Carrefour atau ke Artimart atau apapun itu tempat bisa welcome toko Indo pasti gula aja banyak jenisnya gitu. Dulu mungkin kalau saya masih kecil itu hanya karena saya orang kampung hanya pakai plastik putih itu aja. Tapi coba sekarang gitu. Banyak sekali diferensiasi produk yang ada. Bah gitu. Hal kecil aja gula gitu. Namun produk tersebut dapat pula dibuat berbeda dengan memberikan bungkus ataupun merek yang berbeda tadi gitu. Walaupun sebenarnya itu adalah hasil isinya sama gitu. Karena tidak bisa kita membedakan gula gitu. Ya, kita tahu gula itu hanya pemanis gitu. Beda dengan misalnya baju ya, mungkin motif-motifnya yang berbeda-beda atau susu kandungannya mungkin berbeda dan lain sebagainya gitu. Itu dia. Selanjutnya segmentasi pasar. Ya, segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok atau segmen-segmen pelanggan dengan kebutuhan serupa. Dan kata lain, pasar keseluruhan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil gitu. Itu adalah menurut Berrigan dan Finkbeiner dalam bukunya tahun 1992 page atau halaman 107. Jadi di sini maksudnya bahwa eh, pasar itu seperti saya bilangkan sebelumnya juga ini sebenarnya udah agak berulang-ulang bahwa bagaimana pasar itu dikelompok-kelompokkan seperti pada gambar ini misalnya ini adalah misalnya gambaran pasar gitu. Ini adalah pasar karena pasar itu sangat homogen ataupun banyak sekali orang-orang dalamnya gitu. Jadi kita kelompok-kelompokkan. Ini misalnya produk apa yang bisa mudah ya misalnya produk susu misalnya. Ini adalah orang-orang yang suka Milo, ini adalah yang suka Unland, ini adalah yang suka Ovaltine, ini adalah suka Indomil, ini adalah yang suka dengan susu Denkau dan lain sebagainya gitu. Jadi kita memilah-milah gitu. Pasar yang mana mau kita masuki? Apakah yang atau sebagai contoh misalnya itu adalah
produk mobil misalnya, itu mungkin yang lebih mudah gitu. Kita mau masuk produk kita mau menjual mau memproduksi mobil misalnya. Kita mau masuk pasar yang mana? Apakah mobil yang mewah? Apakah mobil yang mobil keluarga, misalnya kayak macam EVV yang besar atau Innova, atau juga mobil sport, mobil Ferrari dan lain sebagainya gitu. Ya, misalnya ini adalah yang banyak orangnya adalah yang memilih untuk produk mobil yang mobil keluarga seperti Innova ataupun EVV misalnya. Ataukah kita orang yang jumlahnya sedikit, misalnya hanya Ferrari Sport atau Mercedes-Benz, benar, Mercedes misalnya. Apakah kita mau perusahaan yang memproduksi mobil-mobil elit seperti seperti Mercedes-Benz ataupun Ferrari seperti itu? Kita harus bisa mengkelas-kelaskannya gitu. Orang kalau misalnya agak elit mobilnya, pasti orangnya lebih kecil, makin kecil gitu. Tapi kadang-kadang bukan berarti ketika konsumen kita itu sedikit, kita tidak boleh mengambil pasar itu gitu. Malah ketika sedikit itu, kita bisa memfokuskan ke situ. Kita bisa memenangkan pasar di sana gitu. Misalnya yang orang-orang yang membeli Ferrari misalnya, ya saya yakin pasti hanya sedikit gitu. Tapi bagaimana kita bisa memuaskan mereka dengan produk kita gitu. Dan mereka pasti akan membeli walaupun mahal produk kita itu, mereka pasti membeli. Misalnya mau mobil-mobil yang harga-harga miliar gitu. Kita hanya memfokuskan ke situ aja. Oke, konsumen kita memang tidak sebanyak orang-orang lain yang jumlahnya ribuan orang mungkin yang membeli produk. Kita hanya terbatas, mungkin hanya ratusan mobil yang bisa kita produksi gitu. Tapi kita itu bisa untung besar dari sana karena kita itu memproduksi mobil-mobil yang mahal dengan orang-orang tertentu, tidak sembarangan orang gitu. Itu akan bisa meningkatkan juga nilai jual kita karena itu adalah mobil-mobil yang terbatas yang kita produksi seperti itu dia. Bukan berarti kita itu harus yang dalam mensegmentasikan pasar itu tidak selamanya kita harus memilih pasar yang penggemarnya banyak. Kenapa? Karena makin besar pasar itu kadang-kadang makin saingan kita itu makin besar gitu. Jadi kita harus mengkelas-kelaskan lagi. Sama seperti menjual pakaian di pasar misalnya. Kita jual pakaian. Atau sebagai contoh misal pakaian. Kita mau jual yang mana gitu. Kita mau memfokuskan misalnya pakaian wanita yang berukuran besar gitu. Misalnya ibu-ibu yang gemuk misalnya sebagai contoh gitu. Ya kita menjual khusus pakaian seperti itu. Jadi semua ibu-ibu yang gemuk datang ke sana seperti itu. Itu salah contohnya. Kita nggak perlu menjual baju anak semua lengkap juga, nggak perlu gitu. Khusus ibu-ibu yang berbadan gemuk, yang berbadan sejahtera gitu. Jadi orang-orang yang berbadan gemuk ke sana semua. Jadi mereka yang berbadan gemuk itu adalah ke orang-orang kita ke semua, atau ini adalah butik untuk orang-orang yang gemuk. Iya seperti itu. Jadi mereka itu datang hanya kepada kita. Coba bayangkan, segitu banyak orang, misalnya orang yang gemuk, itu datang ke kita. Itu adalah peluang yang sangat besar seperti itu dia. Banyak contoh-contoh yang lain. Ada lagi nggak yang lain contoh-contoh yang lain? Atau misalnya majalah yang pernah saya tengok itu, misalnya contohnya adalah majalah Pemina misalnya. Itu adalah untuk cewek-cewek isi biasanya itu. Itu adalah anak-anak remaja. Ya seperti itu untuk cewek. Itu misalnya contohnya gitu. Jadi mereka itu adalah khusus majalah ini untuk remaja gitu. Atau juga ada juga majalah-majalah yang untuk atau misalnya juga ada lagi nggak ya Mbak atau Mas tahu yang memang dikhususkan gitu maksudnya gitu. Seperti itu dia. Jadi kita kadang-kadang tidak tidak perlu harus, yo mana yang besar, kita harus menjual semua produk yang semua orang suka. Tidak harus seperti itu, karena saingan kita juga semakin besar gitu. Bukan berarti ketika pasar kita itu sedikit, kita itu tidak sukses, tidak. Karena seperti contohnya tadi gitu. Misalnya butik untuk orang-orang gemuk. Ya orang-orang yang gemuk itu bakal datang ke kita. Mereka kesusahan mencari pakaian gitu. Tapi ketika mereka tahu, banyak kan orang-orang gemuk yang misalnya sepatu-sepatu yang berukuran besar misalnya. Mereka tidak bisa, tapi ketika kita membuatkan, ini adalah sepatu khusus yang orang-orang kakinya berukuran besar. Mereka orang-orang bakal datang ke sana semua yang kakinya berukuran besar. Seperti itu dia. Jadi perlunya kita membagi-bagi pasar ini, yaitu ya untuk mendapatkan target target kita tadi gitu. Pasar yang mana yang mau kita tuju gitu. Terus selanjutnya adalah kriteria segmentasi. Kriteria segmentasi adalah jadi perusahaan yang melakukan segmentasi pasar
perlu menggunakan kriteria apa kira-kira kriterianya untuk mensegmenkan atau mengkelas-kelaskan pasar ini gitu. Tentu agar untuk menempatkan dalam posisi yang lebih baik, setiap kriteria dipakai harus dapat dibuat ukuran-ukurannya. Jadi apa kira-kira faktor-faktor apa ataupun apa-apa aja yang bisa kita gunakan dalam menentukan segmen gitu. Adapun faktor-faktor yang dapat dipakai untuk mensegmentasikan pasar, khususnya pasar konsumen, ini ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor demografi geografis, yaitu seperti misalnya populasi, baik itu lokasi, besaran kepadatan penduduk, jaringan transportasi, misalnya transit, massal, berkendaraan, terus iklim, pendirian retail, media, persaingan, dan lain sebagainya gitu. Karena kita juga harus memperhatikan segmen kita gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mau menjual butik misalnya gitu, kenapa juga demografi geografi ini juga penting gitu. Ketika misal Mbak dan Mas menjual misalnya produk misalnya butik butik untuk orang gemuk misalnya, kita jual misalnya di kecamatan saya sana, di kampung saya sana, di Sumatera Utara sana, itu bisa belum tentu laku. Kenapa? Karena itu tempatnya itu tidak cocok untuk jual butik dan itu khusus lagi orang gemuk gitu. Coba kita agak lebih ke kota, orang yang lebih ramai gitu. Orang yang menurut kita itu adalah di sana banyak orang gemuknya gitu. Itu akan lebih 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 laku atau lebih laris gitu. Itu kenapa kita harus memperhatikan faktor demografi dan geografis. Jangan nanti kita biaskan butik untuk orang gemuk, kita letakkan kita dirikan di kampung atau di kecamatan. Kita harus cari juga, kita harus pintar-pintar juga. Ada nggak pelanggan saya ketika saya mendirikan di sini? Kita ke belajar lagi ke 4P. Bisa nggak gitu? Yang kedua, faktor demografis pribadi, baik umur, jenis kelamin, mobilitas, penghasilan, pekerjaan, status perkawinan, besarnya rumah tangga, agama, kesukuan, dan pendidikan gitu. Misalnya, eh, kita mau menjual atau memasarkan mobil-mobil mewah misalnya. Kita juga harus memperhatikan di wilayah itu ada nggak orang-orang yang berpendapatan tinggi. Jangan pula kita nanti ya kan, kita itu menjual mobil Ferrari atau Mercedes-Benz itu di tempat-tempat yang eh, tidak memiliki pendapatan tinggi. Pendapatan warga di sana tidak tinggi gitu. Itu tidak akan laku. Sama halnya juga ketika menjual misalnya eh, apa lagi yang bisa ada nggak Mbak atau Mas contoh-contoh lainnya lagi gitu seperti itu. Atau juga misalnya kita juga harus apa namanya menjual menjual produk itu sesuai dengan jenis pekerjaan ataupun umur daripada sasaran kita gitu. Misalnya kita kita mau iya misalnya di sini ada susu formula gitu. Itu benar. Kita harus mencari juga gitu. Kita dalam hal memasarkan produk itu, kita juga harus melihat ada nggak di sana untuk misalnya kita mau memasarkan apa bayi susu bayi misalnya. Di sana memungkinkan nggak kita pasarkan gitu. Susu yang mana kira-kira masyarakat yang paling suka gitu. Itu adalah fungsi research and development gitu. Apa kira-kira yang cocok? Apa kira yang mereka butuhkan gitu. Jenis yang mana kira-kira yang mereka suka gitu. Seperti itu dia. Terus faktor psikografis dan keperilakuan, yaitu seperti kepribadian, sikap, manfaat produk yang diinginkan, persepsi, loyalitas pelanggan, pengalaman menggunakan produk, tingkat penggunaan produk, struktur pembelian, dari hidup keluarga, kelas sosial, uh, dan hal-hal lainnya gitu. Dan juga di sini juga di mana perusahaan itu juga harus di sini sebutkan bahwa faktor-faktor yang digunakan oleh perusahaan untuk mensegmentasikan pasar organisasi atau pasar bisnis itu bisa juga ini adalah khusus untuk perusahaan adalah seperti ukuran perusahaan, usia perusahaan, bahasa yang digunakan, pola pertumbuhan, penggunaan produk. Ini misalnya kalau misalnya kita adalah memasarkan dari
perusahaan ke perusahaan gitu. Iya, iya Mbak ini benar bilang kan bahwa misalnya untuk bayi 1 sampai 3 tahun misalnya sebagai contoh gitu, itu adalah untuk pemasaran secara individual gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan gitu. Jangan nanti kita jual susu formula sedangkan di situ kebanyakannya orang dewasa. Jadi kita juga harus memperhatikan banyak nggak anak yang bisa mengkonsumsi produk ini ketika kita mau masukkan ke pasar gitu. Seperti itu dia. Saya lanjutkan. Ini adalah segmentasi untuk pasar organisasional atau pasar bisnis. Ini adalah untuk memasarkan untuk tingkat perusahaan gitu. Kita juga harus melihat bahwa ukuran perusahaan, usia perusahaan, bahasa yang digunakan, pola pertumbuhan, jenis industri. Kita juga harus misalnya mau memasarkan ke perusahaan-perusahaan misalnya produk kita, misalnya itu eh, kita perusahaan minyak misalnya minyak sawit misalnya sebagai contoh. Kita pasti target kita itu adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit yang sudah bermerek. Kita minyak mentah yang mau dijual ke perusahaan-perusahaan gitu. Kita juga harus mensegmenkan perusahaan-perusahaan mana yang mau kita pasarkan produk kita. Apakah perusahaan-perusahaan yang uh, sudah agak lebih besar dalam misalnya Bimoli ataukah orang merek-merek yang lebih rendah yang belum familiar lagi dan lain sebagainya. Itu harus kita pikirkan gitu. Mungkin ketika kita menjual ke perusahaan yang lebih lebih terkenal ya kita mereka bisa menyerap banyak produk kita tapi mungkin dengan harga yang lebih rendah atau perusahaan yang belum terkenal dalam produksi minyak kelapa sawit misalnya minyak minyak goreng misalnya mereka bisa meminta produk kita bisa kita pasarkan ke sana, tapi mungkin harganya bisa kita buat lebih tinggi daripada perusahaan yang sudah lebih terkenal, tapi mungkin daya serap produk kita itu mungkin tidak sebanyak perusahaan yang lebih terkenal seperti itu dia. Jadi semua faktor harus kita perhatikan kira-kira target kita itu seperti apa gitu. Jadi tidak boleh asal asal oh saya mau menuju pasar ini seperti itu. Kita harus memikirkan matang-matang gitu. Ya, selanjutnya adalah segmentasi pasar. Ya, persyaratannya itu untuk melakukan segmentasi pasar yang efektif yaitu perlu dilakukan seakurat mungkin. Ya, eh, di antara segmen pasar yang ada terdapat segmen yang menarik yaitu segmen pasar yang belum terlayani. Jadi sebenarnya dalam memecah-mecah pasar itu sebenarnya kita itu lebih enaknya memang adalah masuk ke pasar yang belum terlayani. Jadi kitalah sebagai orang yang pertama masuk ke sana gitu. Atau yang sudah terlayani tapi belum memuaskan. Nah, itu adalah boleh juga. Atau jumlah pesaing yang dilayani segmen ini masih sedikit sehingga perlu peluang pasar yang masih ada. Jadi kita dalam mensegmentasikan pasar itu atau pasar target kita itu adalah yang pertama adalah pasar yang belum terlayani. Itu yang perlu kita masuki. Yang kedua adalah sudah ada yang melayani pasar itu, udah ada yang masuk untuk menjual ke pasar itu. Tapi produk yang mereka jual ke sana itu belum memuaskan masyarakat atau konsumen gitu. Yang ketiga itu adalah jumlah pesaing yang di sana itu belum banyak. Jadi saingannya di situ walaupun kita masuk lagi belum belum apa gitu, masih masih tetap masih mampu bersaing gitu. Karena jumlah yang menjual itu lebih sedikit daripada jumlah yang membeli gitu. Jadi di dalam jadi di samping memperhatikan segmen pasar yang menarik tersebut, masih ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan untuk menunjang upaya mensegmentasikan. Itu kelima faktor itu di samping kriteria segmentasi tadi yang ada 3 tadi, ada 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah syaratnya itu adalah dapat diukur atau measurability, yaitu tingkat informasi yang ada mengenai sifat-sifat pembeli, sejauh mana sifat-sifat tersebut dapat diukur. Misalnya, untuk mengukur jumlah pembeli mobil, yang pembeliannya didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi, ataukah status, ataukah kualitas. Jadi, besarnya segmen, daya belinya, serta karakteristik pasar itu dapat diukur gitu. Jadi kita di sini bisa mengukur kira-kira kalau misalnya kita produksi ini berapa kira-kira berapa orang kira bisa beli. Kalau misalnya kita buatkan harga seperti ini,
Kira-kira berapa orang kita beli?